Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Wa ilayka nusyur. Asbahna ala fitrat Islam wa kalimat al-ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد مان rahimani wa rahmatullah. Jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Raja dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahmatullah. Setengah jam ke depan kita akan membahas kembali tafsir ayat yang ke-96 dan seterusnya pada kitab tafsir Al-Qurtubi. Baik, saya akan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. إن اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-96 ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu berkenaan dengan larangan-larangan orang yang sedang berihram baik haji maupun umrah. Mengulangi lagi bahwa orang yang berihram baik haji maupun umrah namanya muhrim, disebut muhrim supaya tidak salah lagi nanti. Sedangkan orang yang menemani seorang perempuan saudaranya untuk bepergian ataupun melaksanakan ibadah haji atau umrah disebut dengan mahram. Karena Rasulullah dalam sabdanya mengatakan la yahillu limri'in muslimin an yahdwa fi makanin illa wa ma'adhi mahramin. Baik, mahram dengan muhrim bedanya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehalalan hewan buruan yang ada di laut. Jadi yang diharamkan itu adalah
berburu binatang yang ada di daratan pada saat dalam keadaan ihram. Uhilla lakum, ay dihalalkan bagi kalian saydul bahri, di hewan buruan laut, wa ta'amuhu, dan makanan yang berasal dari laut, mata'an lakum, yang lezat ya, sebagai makanan yang lezat, yang enak. Walis sayyarati, dan bagi mereka-mereka yang melakukan perjalanan, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma, dan diharamkan bagi kalian binatang buruan yang ada di darat selama kamu sedang berihram. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi pada qauluhu, pada firman Allah, wa ta'amuhu, ayat at-ta'am lafzun mushtarakun yutlaqu ala kulli ma yut'am. Jadi dia disebut dengan makanan ya, sebuah nama yang memang secara umum segala sesuatu yang dimakan. Wa yutlaqu ala ma'al mat'um khassun kal ma'i wahdah. Ya, diitlakannya dia makanan-makanan yang khusus yang dimakan kalma, seperti air, wahdah, wal burru wahdahu, burru ini adalah gandum, wat tamr wahdahu, demikian juga tamr, kurma, wal laban wahdahu, demikian juga susu yang diminum. Wa qad yutlaqu 'ala an-naumi kama taqaddam. Ya, kata-kata mat'um ini juga diitlakkan dengan apa? Tidur, sebagaimana telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahu, ketika beliau membaca ayat uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah, ya, dia mengatakan sayduhu ma sida wa ta'amuhu ma rufiqa. Jadi sayduhu, ya, apa yang diburu, ya, apa yang diburu atau apa yang kalau sekarang kan pemburu ikan dengan memancing, mungkin juga dengan menggunakan jaring atau yang lain. Nah, yang dimakan di sini apakah hewan ikan-ikan yang ada di laut yang dicari sendiri, atau boleh memakan yang sudah mati? Artinya pada saat perjalanan laut menemukan ikan sudah mati, boleh nggak dimakan? Boleh ya, asalkan lihat dulu kapan matinya itu. Ini asal makan aja nanti sudah busuk ya. Jadi dilihat dulu, ini barusan mati, dan matinya juga dilihat dulu. Kenapa dia mati? Kalau banyak ikan mati, mungkin saja kena racun. Kalau racunnya lebih banyak berada di perut ikan, ini kan membahayakan kita nanti. Oleh karena itulah dilihat dulu matinya kenapa. Mungkin kalau dia kena ombak terlalu keras kemudian dia terlempar, dan juga di tempat tersebut mungkin tidak ada pencemaran sama sekali. Tapi kalau ada pencemaran, nah ini justru akan membahayakan kita. Jadi ada gas-gas tertentu yang mungkin menyebabkan ikan tersebut menjadi mati. Oleh karena itulah berhati-hati juga.
intinya adalah yang dapat kita jadikan sebagai pegangan bahwa sabda Rasulullah at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi air laut itu adalah suci dan bangkainya adalah halal. Nah, di sini yang diharamkan adalah berburu binatang darat. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang berburu, kemudian kita dikasih makan? Boleh nggak? Kenapa yang nggak boleh? Yang nggak boleh apa? Nah, di sini disebutkan bahwa ikhtalafal ulama bima ya'kuluhul muhrim min as-sayd. Para ulama berbeda dalam menanggapi masalah ini. Faqala Malik wa Syafi'i, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, wa ashabuhuma, dan juga sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya, wa Ahmad, demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, wa an Ishaq bin Rahawai, wa huwa sahih an Utsman bin Affan, innahu la ba'sa bi aklil muhrim as-sayd idza lam yusdalahu. Sesungguhnya tidak mengapa bagi orang yang muhrim memakan hasil buruan itu kalau tidak khusus untuk yang muhrim. Ada orang nyarikan secara khusus, dia nyari, tapi tujuannya untuk memberi makan orang yang muhrim ini. Nah, ini nggak boleh. Wala min ajlihi lima rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Daruqutni, riwayat oleh Imam Tirmidzi, demikian juga Imam Nasa'i dan Daruqutni, an Jabir, dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saydul barri lakum halal ma lam tasiduhu aw yusdalakum. Jadi buruan, binatang buruan yang ada di darat halal bagi kamu selama tidak berburunya itu tidak diperuntukkan untuk umum. Malam tasidu, selama Anda tidak berburu, au yusdalakum, atau kalian dicarikan. Jadi ini pendapat yang pertama, ya. Jadi kalau kita berjalan, kemudian ada orang-orang yang jual daging, jual daging di pinggir jalan, namanya orang jualan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau secara khusus dia mencarikan kita untuk dimakan, ini ya nggak boleh berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Qala Abu Isa Tirmidzi mengatakan, hadza ahsanu haditsin fil bab, ini adalah hadis yang terbaik dalam bab ini. Wa qala an-Nasa'i, Amr bin Abi Amr laysa bil qawi bil hadits wa in kana qad rawa anhu Malik. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa di sini tidak kuat, ya. Sekalipun telah diriwayatkan oleh Imam Malik, fa in akala min sayyidin sayyidu min ajlihi fadahu, wa bihi qala al-Hasan bin Salih wal Auza'i, wa khalaqa qawlu Malik bima yasilu lil muhrim bi aini. Masih juga. Nah, ini yang pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa boleh dimakan kalau seandainya tidak khusus perburuannya ini untuk orang yang muhrim tadi, orang yang melaksanakan ibadah aja, atau ibadah umrah tadi. Nah, kemudian yang kedua mengatakan waqala Abu Hanifah wa sabu aklu saydi lil muhrim jaizun ala kulli hal idza istadahu al halal.
sawa'un saydu min ajlihi aw lam yusdari zahiri qawli ta'ala taqtulu sayda wa antum hurum. Pendapat Imam Abu Hanifah boleh dimakan kalau seandainya dia mencari dengan cara yang halal, artinya tidak berburu di, boleh nggak berburu di kebun binatang? Boleh. Boleh nggak berburu di kebun binatang? Ya, nggak pelihara nggak boleh. Sama dengan mancing di kolamnya orang. Baru mancing kok cepat sekali dapat ikan banyak sekali, ternyata dia mancing di kolamnya orang. Jadi selama itu tidak dipelihara ya boleh gitu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah ya, yang penting ya berburunya itu dengan cara yang halal. Sawa'un sida min ajli, sekalipun memang berburunya untuk dia, untuk orang yang muhrim, aw lam yusda, ataupun tidak, jadi tidak dibedakan orang itu berburu untuk diperuntukkan orang yang muhrim atau tidak. Karena zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah secara zahir bahwa la taqtulus sayda wa antum hurum. Yang dilarang adalah berburu. Sedangkan kalau ada orang lain yang memberikan, maka di sini boleh. Fahurrima saydu wa qatluhu 'anil muhrimin 'alal muhrimin. Jadi orang muhrimin inilah yang dilarang untuk berburu, membunuh binatang. Duna ma sadahu ghairuhum. Bukan orang lain yang berburu untuknya. Wahtajju bi hadisin bahzi, dan Imam Abu Hanifah berhujjahnya, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bahji wasmuhu Zaid bin Ka'ab. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi himaril wahshi al-aqir annahu amar Abu Bakr faqasamahu fi rifaq min hadis Malik wa ghairihi. Jadi himar al-wahshi, jadi keledai yang buas, wahsy yang buas. Al-aqir annahu amara Abu Bakr faqasamahu fi rifaq. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk bagi-baginya. Jadi untuk membagi-baginya, katakan bahwa innama hiya tu'matun at'amkumuha Allah. Sesungguhnya ini adalah makanan yang memang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk kalian. Wa huwa qaul Umar ibn al-Khattab wa Utsman bin Affan fi riwayat Abu. Di pendapat yang kedua ini dari kalangan para sahabat ada Imam Qatadah, ada Imam ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan. Demikian juga Abu Hurairah dan Zubair bin Awwam, Mujahid wa Atha, Sa'id bin Zubair. Kemudian diriwayatkan lagi dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas wa Ibnu Umar annahu la yajuzu lil muhrim aklu sayd ma hala min al ahwal sawa'un sida min ajlihi aw lam yusda li umumi qoulihi ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Pendapat yang ketiga ini hampir sama dengan pendapat yang pertama gitu ya. Jadi tetap tidak boleh memakannya bagaimanapun keadaannya gitu. Baik diperuntukkan pemburuannya itulah untuk diperuntukkan untuknya atau bukan, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Jadi diharamkan bagi kalian berburu binatang darat sekalipun sekiranya kalian masih dalam keadaan ihram. Qala Ibnu Abbas hiya mubhamah, jadi mubham, enggak jelas ya. Wa bihi qala Tawus wa Jabir wa Ibnu Zaid wa Abu Sya'sa. Dikatakan juga oleh Imam Tawus, demikian juga Jabir bin Zaid, demikian juga Zaid bin Zabir itu Abu Sya'sa.
Wa rawa dzalika an Tsauri, Imam Tsauri, wa bihi qala Ishaq. Ada lagi dalilnya wahtaju bi hadis Sa'd ibnu Jaddamah lil Laitsi annahu ahda ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan wa huwa bil abwa au bawaddan faraddahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada yang membawakan keledai liar ya. Sedangkan beliau berada di Abwa, kemudian beliau menolaknya. Qala falamma an ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi qala inna lam naruddahu alayka illa inna huruf. Sebenarnya ketika Rasulullah SAW melihat wajah orang yang memberikan tadi itu ya, jadi berubah ya, karena ditolak. Kemudian Rasulullah mengatakan sebenarnya kami tidak menolaknya. Nah, karena kami dalam keadaan ihram maka kami menolak. Maka kami menolaknya. Kharajahu al-a'imma wa lafdhu li Malik. Kemudian lagi qala Abu Umar rawa Ibnu Abbas min hadis Sa'id bin Zubair wa Muqsam wa Atha wa Tawus anhu anna Sa'd bin Jasam ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma himar wa syi wa qala Sa'id bin Zubair fi hadis ajuza himar wahshin faraddahu yaqtaridu ma ka'annahu saydun fi dzalikal waqt. Jadi pada hadis ini tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau menolak hewan buruan pada saat beliau dalam keadaan ihram. Jadi masing-masing pendapat ini memiliki hujjah, memiliki pendapatnya. Jadi memiliki pendapat bahwa ada yang mengatakan boleh dimakan selama tidak diperuntukkan untuknya. Jadi pendapat yang kedua tetap tidak boleh, baik diperuntukkan untuknya maupun tidak. Ini mana di antara pendapat-pendapat ini yang kita pilih atau yang lebih kuat? Jadi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang mengatakan bahwa uhilla lakum firman Allah uhil wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma, yaitu untuk menjauhi dari binatang-binatang buruan, baik yang diperuntukkan untuknya maupun yang tidak ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pada saat beliau dalam keadaan ihram, menolak dari hewan buruan yang diserahkan kepadanya. Rasulullah mengatakan inna lam naruddahu alaika illa inna hurum. Jadi kami tidak menolak sebenarnya, tapi karena kami dalam keadaan ihram maka kami menolaknya. Wallahu taala alam. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah kalian akan digiring atau dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis yang ayat yang ke-96. Kalau ada yang ingin bertanya, dapat silakan. Hal min su'alin, ada pertanyaan? Ini kan sebentar lagi mau melaksanakan ibadah haji. Keberangkatan mungkin tinggal sebulan kurang, itu sudah mulai ada keberangkatan. Barangkali ada di antara jamaah yang memiliki saudara yang ingin berangkat ya, supaya dianjurkan untuk senantiasa mempelajari terus tentang manasik haji. Manasik haji tidak hanya pelaksanaan haji itu saja, tapi kaitannya banyak ya. Bagaimana sholat dalam perjalanan, bagaimana kalau tidak menemukan air, bagaimana tayamumnya gitu. Demikian juga pada saat kita berada di Mina, apa yang dilakukan, di Arafah apa yang dilakukan, kapan kita sholat zuhurnya, apakah sampai di Mina langsung sholat zuhur pada saat tanggal 9 wukuf itu, atau nanti aja pada asar, dan maghribnya apakah dilakukan di Arafah atau juga apakah boleh dilakukan di Arafah atau sebagaimana anjuran Nabi melaksanakannya di Muzdalifah. Ini perlu hal-hal seperti ini diketahui. Demikian juga para jemaah kita kadang-kadang
mengejar sholat Idul Adha di Mekah. Apakah seperti itu? Ini perlu ada kajian-kajian khusus tentang ini. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tawaf kudum ini dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Karena tawaf kudum ini adalah tawaf umroh. Jadi pada saat kita masuk ke Mekah, kemudian kita melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, kemudian setelah itu tahallul. Nah ini bagi yang melaksanakan apa? Bagi yang melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu hendaklah dilaksanakan sebagaimana kalau jemaah haji Indonesia ini kan kebanyakan yang hampir 99% melaksanakan tamattu. Baik. Ya. Pada saat sholat pada hari Jumat, dia seorang musafir tidak sholat Jumat tapi sholat zuhur. Dia berada di mana? Di rumahnya dekat masjid apa? Iya. Jadi syarat-syarat untuk melaksanakan sholat Jumat itu harus mukim, menetap di situ. Tapi dalam perjalanan maka di sini kalau seandainya dia menemukan Jumatan maka dia Jumatan, kalau tidak maka dia sholat zuhur. Misalnya dalam perjalanan bis kan punya waktu-waktu tersendiri untuk berhenti dia. Masih belum bisa. Jadi di Indonesia ini masih belum bisa menggunakan waktu-waktu sholat itu untuk waktu-waktu pemberhentian. Kadang-kadang kita berhenti kemudian masih kurang 5 menit sekali subuh, itu sudah berangkat. Pernah suatu saat kami harus menahan bis ya. Saya bilang, Pak, sebentar lagi masuk subuh nih Pak. Wah, nanti kita terlambat. Silakan aja jalan ini. Masa nggak bisa menunggu 5 menit lagi saya bilang kalau bisnya tabrakan, kalau kita mati semua gimana Pak? Kita belum sholat. Akhirnya dia diam, entah diamnya marah apa gimana dia. Kalau Bapak mau berangkat silakan aja, saya mau sholat dulu. Akhirnya ditunggu juga dia. Saya sholat nggak ada 10 menit kok Pak. Sholat subuh kan 2 rakaat ya. Kita sholat akhirnya ditunggu juga dia. Terus saya bilang sama supirnya bahwa dalam perjalanan itu tetap Pak, yang kita perhatikan adalah bagaimana sholat kita. Kita kan orang Islam semua. Jadi kalau kita mengejar materi, sementara kita tidak mementingkan yang memberi materi kepada kita, memberi rezeki, yaitu kalau kita nabrak kemudian mati, bagaimana mati kita? Harusnya dia diam saja. Jadi karena pernah juga bertemu dengan seorang yang konekturnya ini, pas pada waktu sholat, dia nanya, Mas, kenapa kok sholat? Kok nanya, kenapa kau sholat? Anda kan orang Islam. Ya dulu memang saya taat. Saya taat sholat dulu. Dia seorang mu'alaf. Dulu saya taat dan bahkan istrinya itulah salah seorang tokoh agama. Anaknya tokoh agama. Sekarang kenapa gak sholat? Waduh, terpengaruh dengan yang lain. Jangan. Urusan di hadapan Allah bukan urusan orang lain, urusan kita sendiri. Tidaklah kita jadikan waktu-waktu itu adalah waktu berhentinya. Misalnya zuhur dengan asar. Kalau sudah berhenti waktu zuhur, waktu asar masih berhenti sholat. Demikian juga perjalanan malam. Kalau nggak berhenti maghrib, isya. Nah, subuh harus berhenti. Jadi kalau dalam perjalanan misalnya membawa mobil pribadi, tapi kalau tidak, ya kalau seandainya masih 10 menit, 5 menit, bicara lah sama supirnya atau sama koneknya. Tolong Pak, sebentar lagi mau masuk waktu ini. Ya ditanggung kalau kita mau berangkat.
biasalah kita mau bicara, ya kecuali memang masih lama setengah jam ya. Ya kita persiapan dulu nanti sholatnya di mobil. Tapi kalau masih 5 menit, eman-eman ya. Baik, yang lain. Ya. Jadi apakah sholat Jumat itu dikosor deh? Kenapa? Jumatnya ditarik ke asar, dikosor. Di Jumat kan sudah 2 rakaat. Kemudian nanti kita sholat Jumat sendiri gitu. Enggak, sholat apa? Iya, sholat Jumat kan 2 rakaat nih. Niatnya apa? Jumat. Enggak bisa. Iya, kalau zuhur ya. Kalau sholat zuhur ya, jadi kalau Jumat itu kan dengan berjamaah pada hari Jumat ya. Jadi kalau sekiranya dia saat itu tidak sholat Jumat, maka dia sholat zuhur dan asar di jamaah dan di qashar. Bisa. Jadi apa namanya? Dia sholat zuhur ya, tapi dikerjakan pada waktu asar, jamaah takhir, jamaah takhir. Bisa ya. Yang lain? Tak dibaca po. Ya, contohnya apa dulu? Wasama iwat tarik gitu ya. Ya keliru dong. Tarik itu beda dengan porik. Tarik itu artinya orang yang meninggalkan. Tarikun. Jauh padanya Pak ya. Kalau kita mendengarkan seperti itu ya apa? Kita dalam keadaan sholat ya. Dalam keadaan ya. Kalau membaca dalam sholat itu kan yang makmum itu kan hanya membaca Fatihah ya. Yang lain hanya mendengarkan saja ya. Kekeliruannya imam itu nanti dia yang menanggung. Kecuali kalau Fatihah yang keliru. Kalau Fatihahnya keliru nggak sah sholatnya nanti. Tapi kalau ayatnya keliru misalnya, sengaja memang dia dosa dia. Karena Al-Quran itu tidak bertajwid. Karena kalau dibaca wasama iwat tarik, tak ini beda maknanya itu. Kalau porik, jadi bintang yang muncul di malam hari atau sesuatu yang datang di malam hari. Kalau kita tarik, jadi dikatakan taroka, ya teruku, meninggalkan. Itu beda ya maknanya. Tarikun dengan porikun itu beda maknanya Pak. Maka kalau seandainya dia mendengarkan seperti itu, ya kan seorang makmum hanya membaca Fatihah sebagaimana Rasulullah dalam sabda yang mengatakan, inni unazi'u ma la tunazi'. Saya ini baru munazah. Saya ini sedang membaca ayat ya. La taf'alu, kalian jangan ikuti saya membaca. Illa bi Fatihatil kitab, kecuali Fatihah saja. Yang lain cukup mendengarkan. Baik. Jadi kalau kekeliruan dalam menyebutkan huruf ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Beda dengan ketika kita misalnya yang panjang dibaca pendek. Jadi ini salah juga dari sisi tajwid ya, dalam keadaan salah. Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam alfiyahnya, al-akhdhu bit tajwidi khatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun annahul bihi ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Jadi membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya wajib.
Man lam yujawwidil Qur'ana athimun, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan benar, maka athim, dosa dia. Karena demikianlah Allah menurunkan kepadanya Nabi Muhammad, dan demikianlah sampainya kepada kita semuanya. Jadi Al-Qur'an itu ditalaqi, Al-Qur'an itu harus ditalaqikan. Baik. Ke sini. Di Mekah ada banyak amalan apa yang disunahkan pada saat kita berada di Mekah? Apakah banyaknya umroh atau banyaknya tawaf? Jamaah ini kan karena saking semangatnya, setiap hari umroh, setiap hari umroh. Apakah seperti itu? Atau memperbanyak tawaf? Nah, ketika berada di sana dianjurkan untuk memperbanyak tawaf, bukan memperbanyak umroh. Bukan memperbanyak umroh, bolak-balik umroh. Yang diperbanyak adalah tawaf. Masuk masjid sebelum subuh misalnya, tawaf. Setelah salat subuh masuk tawaf. Jadi perbanyaklah tawaf. Jadi kalau orang yang sering tawaf di situ, insya Allah pulang dia dalam keadaan sehat, berjalan terus. Bukan memperbanyak umroh. Karena banyak ada jamaah ini yang umroh berkali-kali. Saya pernah tanya, Ustaz gimana? Boleh nggak umroh berkali-kali? Saya bilang perbanyak tawaf saja, nggak usah banyak-banyak umroh. Perbanyak tawaf saja. Sehingga pada umroh yang kedua biasanya kami menganjurkan bagi mereka-mereka yang sudah berumroh, ya sudah cukup aja sekali, perbanyaklah tawaf. Silakan. Apakah di Masjidil Haram ini ada tahiyatul masjid? Ada. Kalau yang tidak sempat tawaf, sudah mepet waktunya itu, maka dia sholat tahiyatul masjid. Kalau masih ada kesempatan, maka dia tawaf. Jadi masuk masjid kemudian dia tawaf. Itu kalau waktunya sudah mepet, ya, sudah mau azan, maka di sini dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Baik. Silakan, Mas. Kalau seandainya kita haji baik di Mekah maupun Madinah nggak bisa ke masjid, kenapa nggak bisa? Karena sakit dia. Apakah sholatnya boleh dijamak dan dikosor atau sholatnya sempurna? Ya, kondisi-kondisi seperti itu dia mengumpulkan dua kondisi. Kondisi yang pertama kondisi safar, kemudian yang kedua kondisi sakit, boleh dia lakukan. Tapi kalau dia dalam keadaan sehat, maka tetap dia pergi ke masjid, eman-eman 100.000 pahalanya ya. Dan terbanyak di Masjidil Haram. Banyak orang yang pergi ke sana ini menyibukkan dengan hal-hal yang aneh-aneh itu. Bolak-balik naik Gua Hira. Bolak-balik naik Gua Hira aja. Jadi ke sana seperti wisata saja. Yang hendaklah dijaga adalah betul kemanapun kita pergi, sebentar lagi mau waktu ini, harus berada di Masjidil Haram. Kita fokuskan ibadah di situ. Kapan lagi kita mau ke sana? Jadi shopping silakan, tapi diperhatikan waktu. Bagi yang jauh-jauh maktabnya yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh, sudah persiapan untuk menuju ke masjid, apalagi kalau bulan musim haji luar biasa ramenya gitu. Luar biasa ramenya gitu. Jadi diperhatikan betul, jadi sehingga kita pergi ke sana ke tanah suci adalah untuk tujuan, adalah untuk ibadah. Yang lain sampingan saja itu. Jadi jangan sampai tujuan-tujuan yang samping ini mengalahkan ibadah kita. Boleh yang lain silakan, mau berbisnis boleh ya.
Cuman itu tujuan utama adalah untuk ibadah. Baik. Masih ada? Cukup. Silakan, Pak. Iya, sebelum berangkat mengadakan syukuran. Apakah boleh atau tidak? Atau saya berangkat sembunyi-sembunyi? Tetangganya nggak tahu mau pergi kemana, mau pergi. Tetangganya nggak tahu kemana bapak itu, nggak tahu. Kayaknya pergi bawa tas besar-besar. Jadi adat yang ada di Indonesia ini adalah adat ketimuran, sangat memperhatikan hablum minan nas. Ini luar biasa gitu ya. Di negeri kita ini apakah boleh kemudian sebelum berangkat kemudian kita mengundang tetangga ya. Ya kembali kepada niat. Apakah niatnya ketika itu untuk syukrah, untuk berbangga-bangga, atau kita mungkin minta doa restu, pamitan ya. Jadi akhirilah pertemuan itu dengan sesuatu yang baik ya. Ya kalau kita baik, pertemuan kita baik, insya Allah orang banyak kan yang mendoakan. Jadi apakah boleh? Boleh, silakan. Tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Jadi ada timbul kebanggaan, itu yang nggak boleh seperti itu. Jadi kembali kepada inamal a'malu binniyat, dan juga dengan catatan tidak ada hal-hal yang bid'ah ya. Jadi kan ada orang mau berangkat itu dibacakan apa? Diazani, kayak mau mati aja gitu. Padahal ketika mati tidak ada azannya. Ini mau berangkat dibacakan apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini selawat yang mengandung kesyirikan gitu ya. Kemudian diazani Pak ya. Ya. Mau berangkat tuh diazani dulu, tuh dibacakan macam-macam. Yang seperti ini yang muter-muter dulu ya. Hah? Dikasih kotak. Dilingkarin gitu ya. Dilingkarin pakai kapur. Di tengah-tengah itu kenapa? Biar apa katanya Pak? Nah ini kita ini kan suka wa idza qila lil mutabi'u qalu ma wa idza qila lil mutabi'u ma azalla qalu bal nattabi'u ma alfaina alaiha aba'ana. Kenapa melakukan? Enggak tahu ya. Jadi memang begitu. Nah ini yang enggak boleh dia. Kan kita beragama ala basiratin. Kita beragama karena ilmu. Kita kalau ngikut-ngikut saja ya enggak dapat apa-apa nanti. Waradun tertolak dari amalan-amalan kita. Jadi tidaklah dijauhkan hal-hal seperti itu ya. Ya membuat sesuatu yang memang tidak ada dalilnya sama sekali. Lebih baik selama 1 bulan penuh kita ini mengadakan manasik di rumah kita. Jadi pemantapan nggak apa-apa. Tiap hari mengundang orang misalnya, mengundang di rumahnya, kemudian diberikan tausiah tiap hari, nggak apa-apa, silakan. Itu lebih baik daripada menghatamkan Quran sehari deh. Mengundang orang yang hatamkan Quran dari mulai pagi dibaca sampai malam, hatam di rumahnya. Yang dengerin siapa gitu ya? Dan tujuannya untuk apa? Gitu? Lebih baik dia yang baca Quran, perbanyak baca Quran, perbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Siapa tahu dalam perjalanan dia tidak kembali lagi gitu ya. Atau pada saat itu ya sebagaimana tadi, adakan manasik. Orang manasik cuma sekali, 2 kali, gimana sekali 2 kali? Jadi manasik ini betul-betul harus tahu dari sisi teorinya, tahu prakteknya juga tahu. Lebih baik itu yang kita adakan daripada kita misalnya undang kemudian kita baca Yasin, baca tahlil gitu ya.
Jadi apa yang didapatkan? Nggak ada gitu. Lebih baik kita panggil untuk memberi kajian, malam ini memberi manasik haji atau manasik umroh. Itu kan bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain. Gitu. Saya mau mengambil orang yang menghatamkan Quran, lebih baik dia yang menghatamkan, baca, persiapan untuk menuju alam akhirat. Ya. Siapa tahu nanti nggak balik lagi kalau orang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Baik, berkhidmat mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami anjurkan kepada siapa saja ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, persiapkanlah sedini mungkin, baca bukunya. Kalau tidak paham, ya belajar. Ya. Jadi belajar, carilah orang yang paham sehingga betul-betul ibadahnya yang hanya sekali diwajibkan sekali seumur hidup itu adalah betul-betul ibadah yang sempurna. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa ashkurukum ala husni ihtimamikum wa lakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.